Jadi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang takabur dengan sendirinya akan menutupi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sampaikan kata pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menyelesaikan siam dan qiyam Ramadan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, innallaha farada siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Wa sanantu qiyamahu, dan aku menyunahkan bagi umatku salat tarawih, salat malam di malam harinya. Faman shamahu wa qamahu ihtisaban. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dan menunaikan salat tarawih di malam harinya, ihtisaban, didasari oleh niat yang tulus, niat yang ikhlas, tanpa pamrih, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ingin mendapatkan pujian orang, maka orang yang berpuasa dan sholat malam dengan ihtisaban mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka janji Rasulullah, kharaja minadz dzunub, setelah dia melewati Ramadan, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti ia baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Bayi yang lahir dari rahim sang ibu itu dalam keadaan fitri, dalam keadaan fitrah. Ibarat kertas putih yang belum tertulisi oleh tinta apapun. Seperti buku gambar yang belum diwarnai, tercoret-coret oleh gambar dan warna apapun, putih bersih.
Itu bagi orang yang memenuhi syarat-syarat mendapatkan pahala sebesar itu. Salawat dering salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan kepada kita dalam sabdanya riwayat Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, soleh, salahal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya, amal yang dilakukannya, budi pekerti yang ditampilkannya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya, akhlak yang ditampilkannya, ibadah yang dilakukannya, interaksi dengan orang lain yang diperbuatnya buruk. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah, dan ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Maka kita ingat, kalau kita berpamitan dengan tetangga-tetangga, baik itu untuk haji, untuk umroh, untuk mengadakan safar yang lain, pesan para tetangga cuma satu, hati-hati. Jadi bukan jantung-jantung, bukan kaki-kaki, bukan kepala-kepala, tetapi hati-hati. Orang menggelari orang yang berakhlak baik, orang yang tampilannya memikat, ibadahnya rutin, ibadahnya tak terhitung, orang menyebutnya orang itu berhati baik. Sementara orang yang memiliki kelakuan yang buruk, ya, atau tidak mau ibadah, sering mendolimi orang dan seterusnya, maka orang pun menggelarinya hatinya seperti setan. Maka disadari atau tidak dari ucapan banyak orang, terlebih berdasarkan sabda Rasulullah tadi, maka kebaikan dan keburukan orang itu sangat tergantung kepada kebaikan dan keburukan hati. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ngaji kita pada malam ini adalah bagaimana cara kita merawat kesucian hati setelah kita melewati puasa Ramadan dan status kita menjadi fitri. Karena kalau kita tidak menjaganya, tidak berupaya menjaga kesucian hati kita dan kembali kepada masa lalu kita yang buruk, sementara selama 1 bulan penuh kita telah berupaya menampilkan, membangun pribadi mukmin sejati, kemudian kembali kepada keburukan di masa lalu dan membiarkan seperti itu, maka diibaratkan seperti orang yang mengisi bak dengan air bersih, kemudian setelah penuh dia taburi dengan racun. Perbuatan yang sia-sia. Sudah membangun pribadi muttaqin selama 1 bulan, di mana pada saat itu setan-setan dibelenggu, dikunci,
Kemudian setelah di bulan Syawal ini setan kembali dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggoda Bani Adam, kemudian kita terpleset, terjatuh, terpuruk kembali dalam dosa dan maksiat, maka setan pun bersorak-sorak. Maka bayi yang baru lahir langsung menjadi dewasa dan banyak melakukan dosa. Nah, maka penting bagaimana cara kita mengelola hati supaya tetap berada dalam fitrah yang suci. Yang pertama, hati kita naftahul qulub harus senantiasa dibuka. Supaya menerima kebenaran, menerima kebaikan, menerima nasihat, menerima kritik dari orang lain, dan juga nilai-nilai hidayah akan terus menembus hati yang terbuka. Ibarat sebuah ruangan Masjid Al-Jihad ini, kalau seluruh pintunya tertutup, jendelanya tertutup, tidak pernah dibuka, maka bukan hanya udara yang tidak bisa berubah, berganti dengan yang segar, tetapi kotoran yang ada di Masjid Al-Jihad ini juga tidak bisa keluar. Demikian pula dengan hati yang tertutup mughlaq. Bukan hanya nilai-nilai hidayah tidak akan bisa masuk, nasihat, petuah, wejangan, kebenaran, nilai-nilai istiqomah tidak mungkin akan menembus hati yang tertutup, bahkan kotornya hati juga tidak pernah bisa terbersihkan. Dan tertutupnya hati, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alim At-Tanzil, hati menjadi tertutup karena 4 hal. Yang pertama, yang akan menutupi hati kita pertama adalah al-inkar. Keingkaran, pendustaan. Mengingkari keberadaan Sang Pencipta, mengingkari keberadaan para malaikat, mengingkari keberadaan sorga dan neraka, mengingkari hari kiamat, dan segala hal yang terkait dengan alam gaib diingkari, maka hati pun tertutup. Ketika Rasulullah di usia 35 tahun, masyarakat Quraisy menggelari Rasulullah dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Setelah melihat perilaku Rasulullah yang sangat jujur, yang sangat terpuji, yang sangat baik, tidak pernah berkata dusta, tidak pernah memutuskan silaturahim, memupuk persaudaraan dan seterusnya, mereka menggelari Rasulullah Al-Amin. Namun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun, risalah dan nubuwah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengajak masyarakat Quraisy, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Ankaru bihi, mereka mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka menutup hati mereka. Walaupun jelas mereka mengakui apa yang diucapkan Rasulullah adalah benar. Informasi yang datang dari Rasulullah adalah as-sidq, benar. Al-masduq, terpercaya.
tetapi karena hatinya tertutup dengan keingkaran, bukan saja menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka membenci, memusuhi, dan bahkan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebesar apa tingkatan keingkaran yang ada pada hati kita, demikian pula tingkatan ketertutupan hati yang menutup hati kita. Ketika Amr bin As menutup hatinya puluhan tahun, sejak fase marhalah Makkiyah 13 tahun, ditambah 8 tahun di Madinah, 13 tambah 8, 21 tahun. Amr bin As menutup hati. Akibatnya bukan hanya tidak mau menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Amr bin As sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka kalau ada orang yang membenci orang-orang yang soleh, yang mutaradidun fil masjid, bolak-balik ke masjid kok dibenci, orang yang membaca Al-Quran dia benci, orang yang banyak berbagi sodakoh dibenci, orang yang memberikan nasihat dibenci, itu maknanya hatinya tertutup, mughlaq. Dan begitu Amr bin As pada tahun ke-8 Hijriah membuka hatinya, maka nilai-nilai hidayah, kebenaran masuk ke dalam hati Amr bin As. Sehingga dia berangkat dari Mekah ke Madinah 450 kilo, dan sesampainya di hadapan Rasulullah mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Wa ra'aitul istibsyara min wajhih. Dan kata Amr bin As, setelah mendengar aku berikrar, maka aku melihat wajah Rasulullah berbinar-binar. Alhamdulillahilladzi hadaka ilal Islam. Seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, memasukkan di dalam hatimu hidayah. Dan efek dari hati yang terbuka bukan sekedar bisa menerima kritik, menerima nasihat, menerima kebenaran, menilai nilai-nilai tauhid, ujangan, petuah, dan segala macam. Maka yang tadinya membenci orang-orang yang soleh, membenci Rasulullah, Amr bin As berbalik 360 derajat, sangat mencintai Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam sirahnya, di pagi hari Amr bin As setelah memeluk Islam, setelah membuka hati, tidak sanggup dia memasukkan suapan-suapan makanan ke mulutnya sebelum melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi itu. Nah, maka tanda hati yang terbuka itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah mencintai kebenaran, mencintai orang-orang yang membawa kebenaran, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai ahlul ilm, mencintai ahlul ibadah, mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka hati senantiasa terbuka. Alangkah indahnya kalau kita memiliki pemimpin yang hatinya selalu terbuka. Kritikan, nasihat, itu akan diterima dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara kita. Alangkah indahnya kalau para pengurus masjid
selalu memiliki hati yang terbuka. Karena dia akan mendengarkan masukan-masukan dari jamaah masjid demi kemajuan dan kemakmuran masjid. Dan begitulah seterusnya hati yang terbuka. Kemudian yang kedua yang akan menutupi hati adalah al-juhud, kecongkakan dan kesombongan. Jadi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang takabur dengan sendirinya akan menutupi hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat dan iblis, fasajadu, maka para malaikat seluruhnya bersujud kepada Adam seperti yang Allah perintahkan. Illa iblis, kecuali iblis. Dalam beberapa ayat disebutkan aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Kemudian dalam ayat 11 dari surah Al-A'raf, lam yakum minas sajidin, dia bukan termasuk orang-orang yang mau bersujud. Allah bertanya pada ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, ya iblis, apa yang menghalangimu tidak mau sujud kepada Adam seperti yang aku perintahkan kepadamu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Wong aku lebih baik kok. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana yang lebih baik tunduk kepada orang yang kurang baik? Kesombongan. Kesombongan. Maka mustahil nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang hak, nilai-nilai yang baik akan masuk kepada hati yang dipenuhi dengan kesombongan, kiber. Maka Sufyan bin Uyainah pernah berkata, kalau orang melakukan dosa dan maksiat karena memenuhi syahwat, karena mengikuti hawa nafsu, kita masih berharap dia akan bertobat dan kembali kepada Allah seperti Adam dan Hawa. Setelah melakukan dosa, dikeluarkan dari sorga, keduanya bertobat dan tobatnya diterima. Tetapi kata Sufyan bin Uyainah, akan tetapi orang yang melakukan dosa karena takabur, karena kiber, karena sombong, tidak ada harapan lagi baginya untuk bertobat seperti iblis. Karena melakukan dosa disebabkan kesombongan. Itu kecil kemungkinan orang akan bertobat. Kecil kemungkinan orang akan bertobat. Dan itu pula yang ditampilkan oleh kaum Yahudi di Madinah. Sebelum Rasulullah diutus, mereka memberikan kabar gembira kepada kaum Ansar, kepada penduduk Madinah, bahwa sebentar lagi akan datang seorang Rasul yang diutus kepada kita semua. Dan nanti apabila dia sudah diutus, kami akan membersamainya, kami akan menolongnya, kami akan membelanya. Dan kami akan menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Namun begitu Rasulullah diutus ternyata bukan dari Bani Israel, bukan dari kelompok Yahudi, tetapi dari Ahlul Hijaz, dari Makkah al-Mukarramah. Berbalik. Bukan saja setelah Rasulullah diutus mereka tidak mau beriman.
Akan tetapi mereka justru memusuhi dan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sejarah beberapa kali mereka berupaya membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan menjatuhkan batu yang besar dari bangunan yang paling tinggi ketika Rasulullah duduk di bawahnya. Dan pada kesempatan yang lain, meracuni kambing guling yang disediakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah dicampuri dengan racun. Akhirnya ada sahabat bersama beliau yang ikut makan, langsung meninggal karena dipenuhi racun. Di samping itu mereka juga memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senjata dan yang lain. Hasadan min indi anfusim, karena hasad dan sombong yang ada di dalam hati mereka. Makanya kalau kesombongan ini sudah ada mendekam di dalam hati, sulit akan menerima kritik dan nasihat. Siapapun itu. Orang kok sampean kok ngasih nasihat, ilmune spiro. Wong bahasanya sampean baru mu'alaf, artinya baru ke masjid baru sehari 2 hari. Sudah memberikan nasihat. Tetapi orang yang terbuka hatinya, nasihat dari siapapun akan diterima dengan lapang dada. Suatu saat Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah, keluar dari istana. Ternyata di depan pintu sudah ditunggu oleh orang Yahudi. Begitu Harun ar-Rasyid keluar, orang Yahudi mengatakan, "Ittaqillah ya Harun ar-Rasyid." Bertakwalah engkau ya Harun ar-Rasyid. Saya sudah menunggu berapa lama di sini, tetapi engkau tidak keluar-keluar. Begitu mendengar kalimat ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, Harun ar-Rasyid turun dari kudanya, kemudian bersujud kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah karena ada orang yang memberikan nasihat kepadanya walaupun dia non-muslim, untuk bertakwa kepada Allah. Begitu pula Abu Hanifah suatu saat ketika baru saja reda hujan baru reda, lewat di sebuah jalan, bertemu dengan anak-anak. Abu Hanifah mengatakan, "Wahai anak-anak, berhati-hati dalam bermain. Jalanan licin dan kalian bisa terjatuh." Ada salah seorang dari mereka mengatakan, "Ya Syekh Abu Hanifah, kalau kami bermain dan terjatuh, cukup mudah urusannya. Sang ibu akan membantu mencucikan pakaian, dan kalau terluka akan membeluri dengan minyak dan seterusnya. Tetapi apabila Anda yang salah dalam berfatwa, bukan saja akibatnya kepada Anda, tetapi juga kepada umat yang salah dalam berfatwa, mengikuti fatwa yang salah." Setelah itu Abu Hanifah tidak berfatwa selama 1 bulan, merenungi perkataan anak kecil. Itu tanda hati yang terbuka, nasihat dan kritik dari siapapun diterima dengan tangan terbuka. Bahkan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah ada orang yang memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga adalah al-la'inat, yang akan menjadikan hati tertutup adalah keras kepala. Keras kepala bukan berarti dihantamkan di tembok nggak apa-apa, bukan. Tapi keras kepala itu bahasa orang yang sangat wulet menerima nasihat dari orang. Walaupun nilai-nilai kebenaran tergambar jelas di depan mata, tapi tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena keras kepala.
Dan itulah yang ditampilkan oleh paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib, yang telah mengasuh dan memelihara Rasulullah sejak usia 8 tahun 10 bulan 22 hari sampai usia 50 tahun. Bahkan Abu Thalib menjadi benteng perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hartanya, tetapi nyawanya juga diserahkan demi perjuangan Islam dan kaum muslimin. Hatinya meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Lisannya juga mengatakan demikian. Mengakui bahwa tidak ada satu kedustaan pun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Semua ajarannya benar. Tetapi walaupun secara jelas tergambar di depan matanya beragam dalil dan hujjah tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi karena al-inat, keras kepala yang dimiliki oleh Abu Thalib, tidak mau bergabung dengan kaum muslimin. Tidak mau mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kenapa? Karena mempertimbangkan nama baik dan kedudukannya di Quraisy. Khawatir kalau dia masuk ke dalam agama ini, zahiran wa batinan, kedudukannya akan direndahkan dan dimusuhi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Itu Abu Thalib, keras kepala. Dan berapa banyak orang yang mengakui, orang yang mutaraddidun, bolak-balik ke masjid, itu orang baik. Berapa banyak orang yang mengatakan orang yang berbagi sedekah itu mumtaz, unggul. Dan berapa banyak orang yang mengakui orang yang soleh, akhlaknya terpuji. Itu menjadi idaman banyak orang. Tetapi hanya sekedar pengakuan, tidak mau menjadi orang-orang yang soleh seperti mereka. Itu keras kepala. Akibatnya hati Abu Thalib tertutup. Maka orang yang keras kepala hatinya tertutup dari kebenaran. Kemudian yang keempat adalah an-nifaq, yang akan menutupi hati adalah bermental hipokrit, bermental munafik, ibarat ayam berbulu domba, menampilkan kesolehan dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kebusukan hati dan kekufurannya. Kurang apa Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh kemunafikan yang ada di Madinah, sholatnya selalu di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisannya mengaku beriman, ibadahnya baik, sodakohnya baik, secara zahir sama seperti sahabat. Bahkan ketika Rasulullah keluar dari masjid, Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengambilkan sendal Rasulullah. Tetapi karena hatinya bermental mendua, bermental hipokrit, munafik, maka masa depannya di akhirat sangat suram. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nanti di akhirat akan menjadi keraknya neraka jahanam. Walaupun secara zahir dia orang yang soleh, tetapi pada hakikatnya hatinya tertutup. Itu yang pertama, hati kita harus selalu dibuka. Kemudian yang kedua adalah naghsil al-qulub, mencuci atau membersihkan hati.
Hati kita harus selalu dibersihkan. Masjid Al-Jihad semewah dan sebagus ini, kalau tidak selalu dibersihkan, akan banyak kotoran yang ada di dalamnya. Barang-barang di rumah kita, kalau tidak dibersihkan, menjadi kotor. Bahkan rumah kita pun, kalau kita tinggalkan 5 hari keluar kota, begitu pulang-pulang, wah penuh dengan debu. Demikian pula dengan hati kita. Dengan hati kita. Hati kita kalau tidak dibersihkan, maka hati kita menjadi kotor. Hanya saja kotornya hati itu bukan karena debu, bukan karena udara yang tidak segar, atau karena tanah dan seterusnya. Akan tetapi kotornya hati disebabkan karena dosa dan maksiat. Rasulullah menyebut dalam riwayat Bukhari, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka ada satu titik hitam, nuktah di dalam hatinya. Melakukan dosa yang lain, bertambah lagi titik hitamnya. Begitulah seterusnya, semakin banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, maka hati akan dipenuhi oleh titik-titik hitam, dan pada akhirnya hati akan menghitam. Dan itulah yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati yang sudah membatu, hati yang sudah menghitam. Rona. Dan efeknya adalah, kalau hati sudah kotor itu, maka hati akan cenderung condong dan mencintai dosa dan maksiat. Padahal dosa dan maksiat itu semestinya dibenci dan dijauhi. Maka kalau kita sudah menyukai dosa dan maksiat, itu maknanya hati kita sudah kotor, sudah menghitam. Karena hati yang bersih, apabila anggota tubuh kita melakukan dosa dan maksiat, hati kita akan menjerit. Hati kita akan terbakar. Hati kita akan tersengat. Dan mata pun tidak mampu terpejam. Hati menjadi gelisah. Itu apabila hati kita bersih. Apabila ada anggota tubuh kita melakukan dosa dan maksiat, hati kita akan menjerit, terbakar. Maka apabila anggota tubuh kita melakukan dosa dan maksiat, kok hati kita diam 1000 bahasa, itu maknanya hati kita sudah sangat-sangat kotor. Dan harus dibersihkan, dan cara membersihkannya adalah kembali kepada Allah dan memperbanyak taubat. Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, at-taibu minad danbi kaman la danbalahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa dalam hidupnya. Ya. Maka bisa dibayangkan orang yang jarang menyenandungkan kalimat taubat, malam-malamnya sepi dari istighfar, siang harinya kerontang dari makna taubat, bagaimana hatinya akan menjadi putih dan bersih. Hatinya semakin kelam, semakin kotor, dan semakin jauh.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada 3 cara lagi. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada bulan depan. Karena waktu yang membatasi kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang bertanya, monggo. 1 atau 2 penanya. Ibu-ibu ada, bapak-bapak? Enggak adanya ini kira-kira difahami malah enggak paham belas. Gimana? Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi tugas kita gimana Pak Haji? Menjaga hati yang sudah disebutkan apa saja? Hati kita harus selalu dibuka. Jangan sampai tertutup. Bahaya itu. Kemudian yang kedua, hati kita harus selalu dibersihkan. Supaya kesolehan hati kita senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.